Yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap anak Allah. Saya ulangin ya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap anak Allah. Oke. Ya. Karena iman terhadap anak Allah ini akan mendewasakan. Iman itu ada banyak. Iman adalah segala sesuatu yang dipercaya dengan teguh. Maka ada orang yang beriman kepada uang. Ada orang beriman kepada banyak hal. Tapi iman yang benar adalah pengenalan terhadap anak Allah. Dikatakan di dalam Efesus begitu kan? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Satu, iman tuh hanya boleh ada satu. Iya memang banyak orang percaya uang sebagai iman ini itu. Tapi dalam hati kita, dalam kepercayaan kita, dalam ketertundukan kita kepada Allah, iman tuh hanya satu. Yaitu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu dia. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lewat pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lewat iman yang benar, akan terdapat kedewasaan yang penuh. Dan kemudian kita akan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan, sesuai dengan kualitas Kristus. Sehingga kita nggak lagi sebagai anak-anak nanti yang gampang diombang-ambing oleh macam-macam pengajaran. Nah maka yang berbahagia adalah kita yang memiliki iman yang benar terhadap anak Allah. Nah, di dalam hari sukacita ini, pagi ini, saya kepingin kita semua punya pengetahuan yang baru tentang Yesus. Yesus Sang Mesias. Berapa kali Pastor Wigan bilang bahwa, dengerin ya, tentang kebangkitan, itu udah fakta itu. Nggak perlu Alkitab. Karena catatan sejarah segala macam, itu udah menunjukkan bahwa memang ada kebangkitan. Nah, masalah yang besar dari masa ke masa, dari masyarakat ke masyarakat, dari pribadi ke pribadi, masalah yang besar yang selalu jadi pertanyaan, selalu jadi perdebatan, itu adalah benarkah Yesus Mesias? Selalu itu. Kalau hari ini kita ditanya, kalau kita ditanya hari ini, gimana caranya lu tahu Yesus adalah Mesias? Buktinya apa? Pening gitu loh. Ada yang bisa dijawab? Ada yang bisa jawab? Kalau Bapak ditanya hari ini Pak, ada orang tanya ke Bapak, buktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Apa jawab kita? Apa jawab kita Pak Robert? Padahal iman yang berbahagia adalah orang yang memiliki iman yang benar terhadap pengetahuan tentang anak Allah. Benar gak? Nah karena itu hari ini dalam kebangkitan ini kita belajar yuk. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Supaya kita bisa bertanggung jawab terhadap iman kita. Yesus Mesias, gue yakin. Oke, kita buktikan. Hari ini itu yang akan saya sampaikan. Nah, terhadap Mesias, siapa yang pantas disebut Mesias, Alkitab itu udah nyatet. Dari zaman PL dicatat, dikasih. Ini istilahnya nubuatan. Tentang Mesias selalu ada nubuatan. Selain nubuatan, ada lagi yang disebut dengan tipologi. Ada kejadian-kejadian tertentu yang hanya bisa dipenuhi nantinya oleh seorang Mesias. Nubuat dan tipologi hari ini kita akan pelajari. Apa nubuatannya? Apa tipologinya? Dan itu harus secara detail banget dipenuhin satu persatu. Detail banget. Son, sofar bawa kan? Keluarin sofarnya. Nah, mari kita lihat. Saya mulai sedikit mundur ya dari
kematiannya. Di sini ada sesuatu yang baru banget. Saya juga baru tahu. Dan ini menggetarkan buat saya. Bikin saya makin yakin. Yes, Yesuslah Mesias. Nah, mundur dulu sedikit. Mesias itu selalu digambarkan sebagai anak domba. Kenapa begitu? Karena waktu Israel mau dikeluarin dari Mesir, Allah kasih perintah. Potong domba, ambil darahnya, taruh di mangkok, laburin. Laburnya kemana? Masih ingat? Pintu. Bagaimana cara melaburkannya, Pak? Yang atas dulu, habis itu sampingnya. Gambar apa itu? Salib. Itu namanya tipologi. Jadi nanti Mesias harus mati di kayu salib. Dengan mencurahkan darahnya, darah itu taruh di mangkok, dilaburkan itu pakai hisep. Nah, Mesias pada saat dia udah mau mati, dia katakan, aku haus. Diambilin anggur asem, dikasih ke mulutnya pakai hisep. Di atas salib, mencurahkan darah. Itulah Mesias. Harus terpenuhi seperti itu. Ternyata terpenuhi. Nah, lucunya lagi, persembahan kambing domba ini selalu dibuat jam 9 dan jam 3 sore. Ulangin, jam berapa? Jam 9 dan jam 3 sore. Bertahun-tahun, sepanjang masa, sepanjang tahun. Di bait Allah selalu dipotong jam 9 sore. Pada saat jam 9, imam pegang pisau, anak domba ditaruh di sini, pisau taruh di lehernya. Begitu jam 9, terdengar suara shofar seperti ini. Potong. Yang bikin saya merinding adalah pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, paku pertama ditancapkan pukul 9. Inilah anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa manusia. Dikorbankan jam 9. Sebegitu detailnya. Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib sampai jam, tebak jam berapa? Jam 3 sore. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Markus 15, 34 dan 37. Tepat. Seperti kebiasaan berabad-abad. Anak domba dipersembahkan jam 9 dan jam 3. Jarak antara Golgota dengan bait Allah itu hanya beberapa ratus meter. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus dipaku tangannya pada jam 9. Pada saat yang sama di bait Allah dipotong anak domba. Jam 3 Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Jam 3 mereka melakukan persembahan anak domba di bait Allah. Persis sama. Inilah dia. Izinkan saya untuk nambahin satu lagi. Sebetulnya ini di luar apa yang saya siapin. Kita tahu bahwa ketika kematian itu terjadi, tirai bait Allah kebelah dua, betul ya? Dari atas ke bawah. Ada hal yang baru lagi di sini yang saya tahu. Ternyata tirai bait Allah itu tingginya kurang lebih 20 meter, lebarnya 10 meter, dan catat ini, tebelnya 12 cm. Jadi itu kain yang gak akan bisa pecah, gak akan bisa sobek dengan kekuatan manusia. Kain tebal banget, 12 cm. Bayangin 12 cm. Lebih tebal dari horden ini. Sobek dari atas ke bawah.
Nah kita semua udah tahu selama ini bahwa sobeknya itu menghapus jarak antara Allah dengan manusia, betul ya? Hampir situ kita tahu ya. Tapi ada yang lain ternyata. Yang lain tuh begini. Waktu tersobek, itu adalah penggambaran dari seseorang yang sedih luar biasa. Waktu Ishak kehilangan anaknya Yusuf, karena kata saudaranya mati dimakan sama binatang buas, dikasih jubah berdarah-darah itu, disobek dari atas ke bawah. Set. Waktu Daud dengar kabar bahwa Saul mati, dia sobek jubahnya dari atas sampai ke bawah. Berarti sobeknya tirai itu menggambarkan kepedihan hati Bapa. Selama ini saya sendiri nanya, kok Bapak kayak gak peduli sama sekali ya? Kok kayak dingin banget ya? No. Dia sobek tirai itu, menggambarkan jubahnya yang dia sobek dari atas ke bawah. Anakku harusnya gak mati. Dia bukan dosa. Tapi dia menjadi dosa karena kita sedih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita diselamatkan. Hati Allah hancur. Oke. Saya kembali ke topik saya. Itu tadi mengenai kematian. Adakah ketepatan yang sama dalam kebangkitannya? Kenapa hari ketiga? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa perlu hari ketiga? Rupanya ada beberapa jawaban. Pertama, ini istilahnya tipologi nih. Ada kejadian-kejadian yang bakalan sama seperti ketika Tuhan Yesus bangkit. Ternyata kecil-kecil banget ya tadi malam waktu saya nyiapin, kayaknya gede tuh tulisan. Sorry ya. Allah ketika pertama kali menampakkan dirinya di Sinai, itu terjadi pada bulan ketiga, hari yang ketiga. Allah berkata kepada Musa, persiapkan bangsamu, suruh mereka pakai baju yang benar, suruh mereka persiapkan diri, karena pada hari yang ketiga, aku akan tampil di depan mereka. Pada hari yang ketiga. Jadi hari ketiga itu bicara tentang penampakan Allah, tentang penyertaan Allah. Sehingga orang-orang Yahudi yang waktu itu lihat hari ketiga, oh ini saatnya ketika Allah datang menyertai manusia, gitu. Karena itu Tuhan Yesus harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Yunus dimakan ikan, benar? Kita tahu itu kan? Nah, dimakan ikan itu sebenarnya cuma kata-kata sastra. Karena nggak ada ikan yang cukup besar untuk bisa nelen orang. Paus juga nggak bisa nelen orang. Itu hanya kata-kata sastra. Ditelan ikan, maknanya adalah Yunus mati. Sederhana aja, Yunus mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan yang lebih ngeri, nanti saya jelasin di belakang. Yang lebih ngeri, pada zaman Esther, ingat zaman Esther? Orang Yahudi mau dibunuh, mau dimatikan, digenosida kan? Esther bilang apa? Berpuasalah kamu 3 hari. Ya, ketika Esther bilang puasa 3 hari, tahu tanggal berapa itu? Saya kasih tahu. Tanggal 14 bulan Nisan. Kemudian mereka
puasa tanggal 15, 16, 17 Nisan. Tanggal 18 terjadi keselamatan bagi Israel, nggak jadi digenosida. Ya, Yesus mati ternyata tanggal 14 Nisan. Dia di perut bumi, dia mati dalam kuburan 15, 16, 17 Nisan. 18 Nisan terjadi kebangkitan. Segitu detailnya. Nggak ada manusia yang bisa menuhin sedetail itu. Inilah Mesias. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tepat nggak sih 3 hari dan 3 malam? Tuhan Yesus sendiri bilang begini sebelum dia mati. Dia bilang begini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda apa sih? Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan, artinya apa? Yunus mati. Seperti Yunus mati, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus bilang dia mati 3 hari 3 malam, dia mati hari apa, Dik? Hari apa, Bu? Hari Jumat ya? Hari Jumat ke Sabtu. 24 jam belum? Oke lah ya, 24 jam. Sabtu ke Minggu? 48 jam. Bukan 7 jam. Bukan 3 hari, 3 malam. Coba, perhatiin gak itu? Bukan 3 hari, 3 malam. Padahal Tuhan Yesus yang bilang 3 hari, 3 malam. Dan kalau Allah mengutus Mesias, tadi saya jelasin kan, akan terjadi secara tepat, rinci, sampai detailnya. Jam berapa jam dipaku? Jam 9, tet, jam 9. Coba tadi, bunyi lagi. Jam berapa tadi? Jam berapa? 9. Masa bangkitnya dia nggak terpenuhi 3 kali 24 jam? Sedangkan dia yang bilang 3 hari 3 malam. Jadi dia mati hari apa? Ini juga pengetahuan yang baru buat saya. Wah, saya cari itu gara-gara Pastor Wigan kemarin. Bang, nanti di kebangkitan tolong bang jelasin bang. Ini 3 hari 3 malam bukan? Saya mikir juga ya. Iya juga ya. Saya cari data, cari, saya nemu. Tapi saya bingung lagi, gimana nyajikannya dalam grafik. Saya ketemu di sarapan pagi. Saya sajikan hari ini. Nah, kematian Tuhan Yesus itu terjadi pada, lihat dulu tanggalnya. Ini yang biru ini tanggal. Tanggal berapa? Sorry, ini 14 Nisan, ini hari persiapan. Ini 15, 16, 17 Tuhan Yesus mati. Oke? Nah, kita lihat di sini ya. Tanggal 14 Nisan, tahun 31 AD, tahun 31 sesudah Masehi, terjadi pada hari Rabu. Saya turunin deh kalau nggak kelihatan. Karena ini penting. Ini mengenai pengenalan kita terhadap Mesias. Thank you, Leon. Tanggal 14 Nisan, pada tahun 31 sesudah Masehi, terjadi pada hari Rabu. Rabu terjadi pada saat jam berapa kematiannya tadi? Jam 3 sore. Malam itu Yusuf dari Arimatea menguburkan Tuhan Yesus. Maka kematiannya terjadi pada hari Rabu malam. 15, 16, 17 Nisan dia di dalam kubur. Dulu Esther tanggal berapa? 15, 16, 17 Nisan. Coba lihat,
kemiripannya yang luar biasa? Hari Kamis. Jadi gini, ini ada masalah nih di sini. Kita berkali-kali baca. Mereka mengupayakan supaya jenazah Tuhan Yesus segera diturunkan. Karena hari berikutnya adalah hari Sabat. Kita mikirnya itu Sabat antara Jumat sama Sabtu. Tapi keliru. Sabat yang dimaksud di sini adalah Sabat dalam rangka perayaan Paskah. Lukas 22 ayat 1 bilang, pada saat itu mereka akan merayakan Paskah. Jadi Sabat pada hari Paskah ada suatu Sabat yang khusus. Namanya Sabat besar. Sabat besar ini terjadi pada hari Kamis. Nanti memang ada Sabat reguler di hari Jumat dari hari Jumat ke hari Minggu, Sabtu. Ada ini Sabat reguler. Yang dimaksud dalam Yohanes 19 adalah Sabat besar. Sabat dalam rangka Paskah. Memang jenazah diturunkan supaya jangan sampai pada saat Sabat ada jenazah di atas kayu salib diturunkan. Tapi itu adalah Sabat besar. Yang dibicarain adalah ini. Jadi dari hari Rabu ke hari Kamis, malam pertama, malam kedua, hari pertama. Lihat. Hari Kamis di sini Paskah. Hari kedua. Hari ketiga Sabtu. Jumat, Sabtu. Minggu dia bangkit. Kalau dihitung harinya persis sama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga bangkit. Di sini juga malam bangkit di sana. Persis 3 kali 24 jam. Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan tanda Yunus. Seperti Yunus mati di perut ikan. 3 hari 3 malam. Aku akan mati di perut bumi 3 hari 3 malam. Exactly the same. Exactly detail. Inilah Mesias itu. Jadi kalau hari ini Bapak ditanya, buktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bisa jawab kita? Bisa jawab kita? Berbahagialah kita yang memiliki iman terhadap anak Allah. Berbahagialah kita yang bisa jawab iman kita itu kepada orang lain. Iman yang didapat dari pembelajaran kita. Bukan dari sekedar kata orang, tapi lewat eksplorasi terhadap firman Tuhan. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan. Sebegitu detailnya dia untuk menyelamatkan kita semua. Kita yang masih dalam kondisi berdosa, tapi dia tulis secara detail rencana penyelamatannya. Sekalipun untuk menyelamatkan kita itu, dia mengoyakkan jubahnya. Dia ngerasa sedih luar biasa karena anaknya harus mati. Anaknya bukan dosa, dia tidak kenal dosa, tapi menjadi dosa karena kita. Dia sedih, tapi dia tetap lakukan penyelamatan itu bagi kita. Pertanyaan berikutnya tentang kebangkitan. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus mati 3 hari kan? Apa yang dia lakukan? Ia menyatakan kemenangan atas maut. Kematian bukan akhir bagi Yesus. Karena bahkan dalam kematian dia menang. Dia datang ke dunia maut. Dia obok-obok. Dia jadi pemenang. Bahkan dalam kematian. Gak ada yang lain yang bisa bikin itu selain Tuhan. Maka kalau kita hari ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan, kepercayaan kita itu pantas. Memang percaya yang benar. Ia menyerbu maut dan menang.
Nah, tapi lewat cerita semua ini, saya mau bikin rangkuman sedikit. Kan dia mati 3 hari, 3 malam. Memang terbukti dia anak Allah. Ada makna apa yang bisa kita bawa pulang lewat mati yang 3 hari 3 malam itu? Nah, saya kasih rangkuman sedikit. Saya mau bilang gini, Pak. 3 hari itu penting, Pak. Karena 3 hari itu adalah jarak. Sengaja ada jarak. Kenapa sih perlu ada jarak? Karena harus ada jarak antara hidup yang lama, mati bagi hidup yang lama, bangkit bagi, saya ulangin, harus ada jarak antara, ayo sama kita jawab, kematian bagi hidup yang lama, mati kan 3 hari ini, nggak main-main ini. 3 hari, 3 malam. 15, 16, 17 Nisan. 18 Nisan terjadi kebangkitan. Suatu kehidupan yang baru. Penting banget. Maka saya tinggal lanjutkan apa yang Pastor Wigan bicara hari Jumat kemarin. Mati bagi hidup yang lama. Mati bagi hidup yang lama itu apa? Pastor Wigan kemarin rada ragu-ragu untuk bicara mungkin sedikit. Tapi saya mau hajar hari ini. Ibu dari segala kejahatan adalah ego. Pastor Wigan udah tepat kemarin bilang ego itu bahaya. Tapi saya mau bilang ego adalah ibu dari segala kejahatan. Jadi kalau mati bagi hidup yang lama, artinya adalah mati bagi ego. Hidup untuk Tuhan itu harus terjadi dalam hidup orang percaya. Bangga gak kita punya Allah yang ngerencanain keselamatan kita detail banget gitu? Keren gak? Gak ada Allah lain yang bisa bikin begitu kan? Terus apa yang harus kita lakuin? Mati bagi ego, hidup untuk Tuhan. Itu baru keren. Saya tambahin dikit, habis itu kita akhiri di sini. Gimana sih mati bagi ego? Dimulai dari apa deh? Dimulai dari mana? Miliki rasa cukup. Ulangin sama saya. Miliki rasa cukup. Gak tahu kenapa. Kita sering banget hanyut dalam kepingin lebih lagi dan lebih lagi. Lagi gak ngapa-ngapain nih kita, lagi duduk diam-diam. Terus kita mikir gini, kalau ada kopi enak nih, bener gak? Ada kopi nih, mantep nih, ada kopi nih, kan. Datanglah kopi itu. Terus kita mikir gini, kopi sama Indomie enak nih. Iya kan, kalau belum ada Indomie belum mantep nih. Datang Indomie, kita bilang telurnya kurang. Habis itu minta sayurnya. Kita bilang gini. Ini ultimate top nih, ya kan? Udah top, nggak ada lawannya lagi. Kalau ada kopi, Indomie, telur, sayurnya, cabai rawit sama emping. Aduh, itu udah paling mantap ya kan? Tapi coba, ada itu semua. Puas kita? Ini Bami GM nih baru enak nih ya kan? Terus saja kita larut. Untuk kepentingan siapa itu? Itu loh, sesederhana itu. Padahal dengan mematikan keakuan lewat cukup untukku. Cukup untukku. Apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan? Gantinya begitu. Apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan? Maka tergenapi. Kamu benar-benar adalah muridku. Kalau kamu tetap tinggal dalam firmanku, kamu akan kenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kita gak larut. Aduh Tuhan, tambah lagi Tuhan. Aduh iya kurang nih Tuhan. Ayo, capek deh. Gak ada matinya kalau begitu caranya. Apalagi
Kita di Lifehouse. Kita dipelihara luar biasa. Ini gereja yang luar biasa loh. Betul gak sih? Luar biasanya bukan gerejanya, tapi penyertaan Allah kepada masing-masing kita semua. Kita punya problem, gak kurang-kurang. Iya Sin? Gak kurang-kurang problem kita. Walaupun kita baru pulang dari Paris. Tapi problem kita banyak kan? Tapi penyertaan Tuhan kan luar biasa. Nah, coba bayangin. Kalau di tengah-tengah jemaat kita ini, terus orang-orangnya pun rasa cukup. Keren kan? Sekarang belum. Terus terang aja ngomong, belum. Masih banyak konflik di antara kita. Iri satu sama yang lain. Nah, kenapa dia bikin begitu? Aduh. Di gereja Tuhan masih iri sirik-sirikan. Nggak keren. Masih ada. Tapi hari ini kita pulang. Kita mau ingat. Iya. Ini Yesus, Mesiasku, Tuhan. Begitu banyak detail yang nggak bisa diabaikan. Bahkan skeptik pun harus mengakui bahwa terjadi kebangkitan. Iya, aku punya Allah yang luar biasa. Yang bukan haus darah, bukan Allah yang haus darah. Karena ternyata dia sobek jubahnya untuk nunjukin perasaan hatinya. Iya, aku punya contoh yang luar biasa dalam diri Yesus. Yesus bukanlah pribadi yang dipenuhi dengan ego, bukan dipenuhi dengan keakuan. Enggak sama sekali. Maka dalam syukurku, karena aku ditebus, karena aku menikmati kebangkitan, inilah yang kuberikan bagimu Tuhan, yaitu egoku, sombongku. Aku berikan untukmu. Bagaimana caranya? Aku kepengen bilang cukup untukku. Kenapa sih saya dilihatin kayak marah semua gini? Gitu. Yuk, singer, kita naik. Hari ini kami punya kekaguman yang baru Tuhan. Tentang bagaimana detailnya Engkau menyelamatkan kami. Memang karena satu orang berdosa, semua orang berdosa. Tapi bagi kami, setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap individu, setiap helai rambut, Engkau perhatikan. Engkau menyelamatkan kami, bukan karena kami layak. Engkau menyelamatkan kami karena Engkau memang tidak menginginkan satu orang pun binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perhatian-Mu, segitu detailnya. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Sehingga kami semakin mati bagi ego kami. Sehingga kami merasa cukup dengan apa yang kami punya. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Anak-anak yang mengasihi-Mu, yang memuji nama-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.